Pendaftar keempat bakal calon bupati atau Bacabuk Lebak berkunjung ke Sekretariat DPD Partai Nasdem untuk mengambil formulir pendaftaran. Kali ini yang berkunjung adalah Osep Mulyawan Sudirman Karis yang didampingi keluarga dan kolega terdekatnya. Ia berkunjung pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Dalam kunjungannya, ia diterima oleh tim penjaringan 5 dari Partai DPD Nasdem Lebak. Selama pengambilan formulir pendaftaran, dirinya menunjukkan sikap keseriusannya untuk menjadi kontestan Bacabuk. Seusai pengambilan formulir pendaftaran, ia menggelar wawancara bersama awak media, bahwa dirinya siap berlaga dan bersaing dengan para kontestan lainnya. Ia juga meyakini, bahwa dirinya bisa berkolaborasi dan bisa menjalin kemistri dengan Partai Nasdem. Selain itu, ia juga mengungkapkan tujuannya mencalonkan diri menjadi calon Bupati Lebak. Jika lolos diverifikasi dan jadi bupati, dirinya akan melakukan restorasi untuk Kabupaten Lebak di segala sektor. Dan ia mengaku, untuk penjaringan baru Partai Nasdem yang ia kunjungi. Tidak semua partai membuka penjaringan partai, karena ada beberapa partai tidak melakukan itu. Dan Partai Nasdem mungkin salah satunya yang membuka. Tidak ada salahnya dan tidak ada yang dilanggar tatkala saya datang ke Partai Nasdem melakukan hal yang namanya audiensi datang dan menyatakan ikut dalam penjaringan tersebut. Dalam artian saya di sini menawarkan diri kepada Partai Nasdem supaya tidak hanya ada satu atau dua, siapa tahu Partai Nasdem bisa ada chemistry dengan saya dan akhirnya kami bisa ada kesepahaman, dan itu juga butuh proses. Salah juga bagi saya apabila ingin menyatakan diri ke Partai Nasdem sebagai calon, tetapi saya hanya lewat ibarat kata by WA dan atau hanya datang tetapi tidak ikut proses namanya penjaringan. Itu bagian dari proses saya, keseriusan saya tentunya dan kawan-kawan dan tim saya. Di tempat yang sama, Dedi Jubaidi, Ketua DPD Partai Nasdem Lebak, lakukan wawancara dengan awak media. Dalam wawancaranya ia mengatakan, untuk saat ini pendaftar masih mencari momen. Sementara instruksi dari partai, si calon harus memenuhi 3 kriteria untuk kemenangan. Yang pertama elektabilitas, kedua popularitas, dan yang ketiga logistik yang kuat. Dedi juga mengatakan, penentuan pengambilan sikap penerimaan calon ditentukan oleh pimpinan partai dari pusat. Tentunya dengan melalui mekanisme dari bawah, pastinya dari tingkat kabupaten ke provinsi lalu ke pusat. Setelah itu muncul keputusan dari pusat, siapa calon yang bisa melaju dengan pemenuhan 3 kriteria tadi. Rencana yang mau nyalon emang ada beberapa orang, ada 3-4 orang. Pun sampai saat ini konfirmasi yang berkembang, kelihatannya juga dia dalam posisi mencari momen, karena ada indikasi dari partai kaitan dengan bahwa untuk mencalonkan diri, ya kan, dari internal itu yang paling penting itu adalah kemenangan. Kalau beliau tidak siap dengan kemenangan, karena digarisbawahi oleh kita, oleh partai, yang pertama emang elektabilitas, popularitas, ya tentunya dengan logistik yang kuat. Nah, di antara 3 itulah yang mungkin teman-teman kita siap. Tapi mudah-mudahan secara partai kita proses rekrutmen berlanjut. Kalau misalkan tidak ada yang nyalon, berarti disimpulkan bahwa tidak siap dengan kriteria yang tadi. Itu Kak. Keputusan dalam mengambil sikap sendiri dari partai itu dari pusat atau dari sini? Semua partai dari pusat, tapi tentunya ada mekanisme dari bawah, dari kabupaten, provinsi dan pusat. Dan tahapan itu selalu dilakukan oleh semua partai. Kebetulan Nasdem, ya kan, sesuai dengan PO, kita diharuskan menjaring. Keputusan itu adalah keputusan yang telah diuji oleh teman-teman tim 5. Nah, adapun misalkan tim 5 menggelontorkan ABCD-nya itu sesuai dengan kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh setiap calon, gitu kan. Dari Lebak, Banten, Hendrik dan Arya, HDR News TV, melaporkan.